Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang mana seorang muslimah dimotivasi untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan dan dibimbing untuk menghindari berbagai dosa dan keburukan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kitab baru di pembahasan fikih muslimah, yaitu Kitabul Haji wal Umrah, pembahasan tentang haji dan umrah. Kita akan mulai dulu tentang pembahasan haji. Silakan bagi yang punya buku fikih muslimah dibuka halaman 136, dan yang punya buku bimbingan haji dan umrah dibuka halaman 68. Haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji dilakukan di tempat khusus, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, dan dilakukan di waktu yang tertentu pula di musim-musim haji. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang utama yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara balasan orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosa-dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan pula dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yasfuk raja'a kayaumi waladat ummuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia haji karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak melakukan perbuatan rafath dan tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia kembali pulang dari ibadah haji itu kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya dalam kondisi dia tidak memiliki dosa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hukum haji, haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah. Dan haji merupakan wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang baligh, yang berakal, dan mampu, yang dilaksanakan sekali seumur hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya yang tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajjah." Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian haji. Fahajju, maka lakukanlah haji oleh kalian. Faqala rajulun,
kemudian ada seorang yang bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan. Maka Nabi SAW diam sampai ditanya yang ketiga kalinya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Lau qultu na'am," seandainya aku jawab haji itu tiap tahun, "la wajabat walama istata'tum," maka niscaya akan menjadi wajib dan akhirnya kalian tidak mampu untuk melakukan haji. Jadi haji hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan dan ibadah haji tersebut. Kemudian ada syarat wajib haji. Syarat wajib adalah hal-hal yang harus terpenuhi sehingga seorang itu diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Yang pertama adalah dia harus sebagai seorang muslim, itu orang yang beragama Islam. Karena ketika dia belum masuk ke dalam agama Islam, maka ibadah haji, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal salih, baik itu dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman, dalam kondisi dia sebagai seorang muslim, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan apa yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi syarat yang pertama, haruslah dia sebagai seorang muslim atau muslimah. Kemudian syarat yang kedua adalah mukallaf, yaitu dia sudah baligh dan berakal. Sebagaimana keumuman sabda Nabi SAW, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Diangkatnya pena pencatat amalan dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaikid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya ketika ada orang yang tidur, dia melakukan tindakan-tindakan keburukan, tindakan-tindakan kemaksiatan, maka tidak dianggap dosa sampai dia sadar. Sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis saghiri hatta yakbara. Dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta ya'kila au yufiqa. Dan dari orang yang gila sampai dia berakal atau sampai dia sadar dari gilanya. Syarat yang kedua adalah mukallaf, yaitu balik dan berakal. Kemudian syarat yang ketiga adalah merdeka. Artinya dia bukan hamba sahaya. Karena ketika seorang hamba sahaya, dia tidak memiliki harta, bahkan dirinya adalah milik dari tuannya. Hingga dia tidak akan mampu untuk melakukan haji. Kemudian yang keempat adalah dia memiliki kemampuan. Kemampuan itu mencakup 3 hal, yaitu kemampuan secara fisik, dia sehat, karena haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik ya. Akan butuh tawaf misalnya, sa'i, butuh fisik. Sehingga dibutuhkan fisik yang sehat. Kemudian kemampuan biaya. Dia punya bekal untuk perjalanan, untuk keluarga yang ditinggalkan, sehingga dia bisa melangsungkan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah kemampuan kondisinya aman. Tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi yang mengancamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah,
wa anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas salata, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Dan kemampuan tadi terbagi 3, kemampuan secara fisik, secara finansial, dan kemampuan secara keamanan. Kemudian syarat yang kelima adalah ketika dia seorang muslimah adalah hendaknya ditemani oleh mahram. Bagi seorang wanita maka dia harus berangkat haji bersama dengan mahramnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin laisa ma'aha hurmatun. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita. Kata-kata la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita artinya hukumnya adalah haram. Dia tidak halal bagi seorang wanita yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, an tusafira masirata yaumin wa lailatin. Dia melakukan perjalanan sehari semalam. Jadi perjalanan yang jauh. Dan kita kalau misalnya berangkat haji, kalau dari Jakarta perjalanan sekitar 9 jam. Kalau dari Surabaya, dari Bandara Surabaya sekitar 11 jam perjalanan. Perjalanan cukup jauh. Kemudian kata Nabi, laisa ma'aha hurmatun. Yang dalam perjalanan itu dia tidak ditemani oleh mahramnya. Inilah 5 syarat yang menjadikan seorang wajib untuk melakukan haji. Coba kita ulang dulu akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Apa saja 5 syarat haji itu? Muslim. Yang pertama adalah muslim, orang yang beragama Islam. Insyaallah. Bagus. Yang kedua? Mukallaf, Mukallaf. balik dan berakal. Berakal. Naam. Masyaallah. Yang ketiga? Merdeka. Dia bukan hamba sahaya. Yang keempat? Mampu secara keamanan, fisik, secara keuangan, secara finansial, secara keamanan ya. Masya Allah. Taib. Kemudian yang kelima, ditemani harus dengan mahram. Mahramnya bagi muslimah. Bagi muslimah. Taib, Masya Allah. Mumtaz, luar biasa. Jazakumullah khairan. Baik, sekarang kita membahas tentang macam-macam haji. Haji itu ada 3 macamnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Ada haji tamattu, ada haji kiran, dan ada haji ifrat. Ada 3 macam haji. Yang pertama adalah haji tamattu, yaitu seorang melakukan umroh di bulan-bulan haji, bulan Syawal, ya, seperti yang kemarin sudah lewat, bulan Dzulqa'dah, bulan kita sekarang, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dia melakukan umroh terlebih dahulu. Sampai selesai, lalu dia menunggu sampai hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi umrohnya selesai, dan umroh itu sebentar. Kalau misalnya seorang ini memulai umroh jam 12 malam, maka insya Allah sebelum subuh itu selesai. Sekitar 3-4 jaman lah. Kalau lancar ya, itu umroh selesai. Jadi mulai dia masuk ke Masjidil Haram ya, setelah perjalanan kalau dari Madinah, kemudian perjalanan sampai masuk Masjidil Haram, dia misalnya jam 12 malam, mulai insya Allah sebelum subuh selesai. Sekitar 3 atau 4 jam selesai umroh. Dia bertahalul. Setelah selesai umroh itu dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah besok. Dia menunggu. Kemudian dia berihram untuk melakukan haji. Lalu dia melakukan haji ya. Jadi artinya setelah selesai maka dia ihram untuk melakukan haji, dan ini adalah haji tamattu namanya. Seorang yang melakukan haji tamattu itu wajib menyembelih hadyu.
Nanti ada beberapa sembelian, salah satunya yang pertama adalah hadyu. Apa itu hadyu? Hadyu adalah binatang ternak yang disembelih di tanah haram pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari Nahar, pada hari Idul Adha. Bagi orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Jadi haji tamattu ini harus membayar hadyu. Apa itu hadyu? Yaitu menyembelih binatang ternak yang disembelihnya di tanah haram di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi pada hari Nahar. Taib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji." Barang siapa yang bertamattu, yaitu mengerjakan umrah kemudian haji, famastaisara minal hadi. Maka dia wajib untuk menyembelih hadyu, menyembelih binatang ternak tadi. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamil. Kalau dia misalnya tidak dapat binatang karena tidak ada biaya misalnya, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari ketika di tanah haram, ketika pada masa haji, dan 7 hari setelah dia pulang ke negerinya, Indonesia atau ke negara yang lainnya. Ini jenis haji yang pertama. Jadi seorang melakukan umroh di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan awal 10 bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dia melakukan terserah di bulan-bulan itu. Kemudian setelah itu dia berhenti bertahalul, lalu dia niat haji lagi di tanggal 8 Dzulhijjah atau pada hari Tarwiyah. Itu haji tamattu yang pertama, terkena hadyu. Kemudian yang kedua adalah haji qiran, yaitu seorang melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Jadi niatnya itu dua, niat umroh dan niat haji. Atau niat haji dan niat umroh secara bersamaan. Karena memang secara amalan, umroh itu adalah sebagian dari amalan haji. Jadi amalan haji dan umroh itu mirip ya, tetapi haji lebih banyak. Jadi niatnya itu dua, niat umroh sekaligus haji. Atau niat haji sekaligus niat umroh. Dan itu disebut dengan haji qiran. Dan seorang yang melakukan haji qiran pun wajib menyembelih hadyu. Kita ulang, hadyu adalah binatang ternak yang disembelih di tanah haram di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini khusus bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Haji qiran itu melakukan haji dan umroh sekaligus. Dua-duanya kena hadyu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umroh masuk ke dalam haji itu diperbolehkan sampai hari kiamat. Diboleh satu kegiatan ibadah, niatnya dua. Adalah masalah haji dan umrah ini khususnya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah seorang melakukan haji saja. Ketika dia telah sampai ke Mekah, dia melakukan tawaf kudum, tawaf yang pertama, kemudian langsung melakukan sa'i haji. Memang niatnya hanya haji, tidak ada niatan umroh, tidak digabung dengan umroh, murni haji. Dan aktivitas yang dilakukan dalam haji qiran sama dengan haji ifrad, sama persis. Apa yang bedakan? Bedanya niat. Kalau di haji ifrad itu niatnya dua, niat haji dan umroh dan kena hadyu, sedangkan haji ifrad niatnya hanya haji dan tidak terkena hadyu, tidak terkena kewajiban menyembelih hadyu. Haji ifrad hanya berniat haji saja, sedangkan haji qiran niatnya umrah dan niat haji bersamaan. Dan seorang yang melakukan haji ifrad tidak ada kewajiban hadyu. Coba kita ulang lagi akhwati fillah supaya tidak bingung.
macam haji itu ada 3. Yang pertama apa? Haji tamattu. Haji tamattu. Apa haji tamattu itu? Haji yang dilakukan setelah umroh. Kemudian haji. Ya, jadi umroh di bulan-bulan haji, lalu dia menunggu sampai lalu dia hari-hari menunggu tarwiyah. sampai hari Sampai tarwiyah. 8 Zulhijjah. Sampai 8 Zulhijjah, begitu. Jadi dilakukan di bulan haji ya, di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah yang awal. Taib. Kemudian ada haji ifrad. Kiron dulu, Kiron. Kiron. Apa itu haji kiron? Niat haji plus umroh sekaligus bersamaan. Niat haji dan umroh sekaligus. Haji tamattu kena hadiu nggak, Bu? Kena. Kena hadiu. Haji kiron kena hadiu nggak? Ya, Kena. Taib. Satu lagi yaitu haji Ifrad. Apa itu haji ifrad? Hanya niat haji saja. Hanya niat haji saja. Kena hadiu apa tidak? Tidak. Tidak terkena. Bedanya antara haji ifrad dengan haji kiron apa? Perbedaannya. Niatnya saja. Hanya niatnya. Secara perbuatan, secara amalan sama. Tapi niat itu berkonsekuensi hadiu. Kalau niatnya adalah haji kiron, berarti terkena hadiu. Kalau niatnya ifrad, maka tidak terkena kewajiban hadiu. Taib, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut di rukun haji. Jadi haji itu terpecah, ada rukun, ada wajib haji. Apa itu rukun? Rukun adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak bisa digantikan oleh yang lain termasuk dam. Apa itu dam? Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi ada hadiu, ada dam. Ini yang kedua. Ada sembelian yang kedua. Intinya, rukun haji adalah amalan inti dalam haji yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diganti meskipun dengan dam, dengan sembelihan. Taib. Dan jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Jadi hati-hati, jangan sampai sudah DP haji, kemudian menunggu sekian tahun, kemudian naudzubillah tidak melakukan rukun haji, maka hajinya tidak sah. Tidak sah, hati-hati. Dan rukun haji ada 4. Ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memulai manasik haji, niat memulai haji. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Niat haji itu yang disebut dengan ihram. Niatnya itu namanya ihram. Baik, nanti ada penjelasan lagi ya, kapan kita ihramnya, bagaimana lafadznya. Tapi yang jelas, niat itu masuk di rukun haji. Rukun haji. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf artinya dia berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan? Sejak mulai siang hari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Jadi wukufnya itu bukan pagi hari, Bu, tapi mulai tergelincir matahari siang, zuhur itu. Setelah zuhur itu kemudian sampai terbenam matahari di padang Arafah. Dan itu adalah intinya haji. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bahkan kalau kita lihat ya di padang Arafah itu ada hospital, ada rumah sakit. Jadi misalnya ada jamaah haji yang sakit, maka dia dibawa ke rumah sakit itu. Yang penting dia berada di Arafah meskipun sedang misalnya ya, naudzubillah diinfus ya, sedang ini. Intinya dia harus berada di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Dan itu yang disebut dengan wukuf. Dimulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadhah. Tawaf itu ada beberapa, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadhah, ada beberapa yang lain. Nah, yang menjadi rukun adalah tawaf ifadhah. Tawaf adalah berputar sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dilakukan setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah. Tawaf ifadhah itu dilakukan setelah wukuf di Arafah dan setelah mabit di Muzdalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatawwafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka melakukan tawaf di
Baitil Atiq, yaitu di Baitullah, di Ka'bah. Baik, itu yang ketiga ya. Kemudian rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan antara Safa dan Marwa, pergi dan kembali dengan niat ibadah dan melakukan sebanyak 7 kali putaran. Diawali dari Bukit Safa dan nanti berakhir di Bukit Marwa. Karena Safa Marwa itu satu perjalanan dihitung satu kali ya. Jadi dari Bukit Safa ke Marwa, dari Safa ke Marwa itu satu perjalanan. Kemudian sampai 7 kali lah. Jadi dihitung perjalanan dari Bukit Safa ke Marwa satu kali perjalanan, kemudian demikian seterusnya. Jadi intinya sampai dari Marwa ke Safa satu kali sampai, sehingga nanti startnya di Safa, berhentinya di Marwa. Sebanyak 7 kali putaran. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Is'au fa innallaha qad kataba alaikumus sa'ya. Lakukanlah sa'i karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sa'i atas kalian. Baik, kita ulang dulu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang rukun haji ya. Rukun haji ada 4. Apa saja itu? Ihram. Yang pertama ihram, ya, niat untuk haji. Kemudian yang kedua adalah wukuf, berdiam di Arafah. Kapan berdiamnya di Arafah? Berdiamnya kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, dari mulai sejak tergelincir matahari sampai hingga terbenam matahari. Nah, kemudian yang ketiga Tawaf ifadah. Karena ada beberapa di tawaf. Musdalifah, kemudian tawaf dan sa'i. Iya, Masya Allah. Yang keempat apa? Sa'i. Taib, antara Safa dan Marwa. Baik. Sekarang kita masuk di wajib haji. Kalau tadi rukun haji adalah satu amalan dalam haji yang tidak bisa digantikan dengan ibadah apapun termasuk dam, adapun wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus ada dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi terkena dam. Jadi kalau rukun tadi ditinggalkan, hajinya batal, tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji saat ditinggalkan, maka hajinya sah, tapi meninggalkan itu terkena dam. Dan wajib haji ini kalau dilakukan atau ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka pelakunya berdosa. Baik, kita bahas dulu apa itu dam. Dam ini adalah denda ya. Kalau haji tadi sembelihan, dam itu denda. Denda yang diberikan kepada orang yang meninggalkan wajib haji atau wajib umroh. Apa bentuknya? Dendanya itu dengan menyembelih seekor kambing, lalu dia menyedekahkannya kepada fakir miskin yang ada di tanah haram Mekah. Dan orang yang terkena dam tidak boleh memakan daging dam tadi. Jadi dia melakukan pelanggaran, salah satunya ya dia tidak melakukan wajib haji, maka dia terkena dam. Apa itu dam? Yaitu dia harus menyembelih seekor kambing dan disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah. Dan karena ini denda sifatnya, maka orang yang terkena dam tidak boleh memakan kambing tadi, daging kambing tadi. Baik, wajib haji itu ada 7. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram itu niat haji, ada tempat-tempatnya, ada 5 tempat. Jadi kalau dia ihramnya itu pas di mikotnya, tempatnya, kalau dari Indonesia biasa dari Bir Ali, kalau yang dari arah Madinah, ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat. Intinya kalau dia tidak melewati mikot itu, maka nanti dia tidak terkena dam. Tapi kalau dia melewati mikot,
lafadz atau niat hajinya melewati mikot, ihramnya melewati mikot, maka dia terkena dam. Gitu. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah hingga terbenam matahari. Artinya wukufnya itu rukun, tapi masa berlakunya atau masa berlangsungnya itu dari tergelincir sampai terbenam. Kalau dia nggak sampai terbenam, terkena dam dia. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah. Mabit di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Yang keempat adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Yang kelima, melempar jumroh secara tertib. Yang keenam, tahallul. Yang ketujuh, menyembelih hadyu bagi yang tamatu dan yang kiron tadi. Dan yang kedelapan, tawaf wada. Baik, mungkin sebagian agak bingung ya. Kita hafalkan dulu aja. Karena supaya tahu, oh ini rukun, ini wajib. Yang rukun nggak bisa diganti meskipun dengan dam. Tapi kalau wajib haji ketika ditinggalkan, boleh sah tapi kena dam. Kalau tinggalkan dengan sengaja, sah berdosa. Tapi juga kena dam. Nanti kita, supaya lebih paham, kita akan bahas tata caranya setelah ini. Tapi kita bagi dulu, ada yang rukun, ada yang wajib haji. Wajib haji ada 8 ya. Oh, ada 8 ya ini. Baik, yang pertama apa, Fatimillah? Ihram dari mikotnya, dari tempat yang ditentukan. Yang kedua, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Taib, jamil. Kemudian yang ketiga, bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah sampai pertengahan malam. Baik. Biasanya kalau yang hajinya haji plus nggak pakai bermalam di Muzdalifah, otomatis terkena dam nanti. Taib. Yang keempat, bermalam di Mina pada malam-malam pada hari tasyrik. Nah, yang kelima, melempar jumroh secara tertib, secara urut. Ya, nanti ada 3 lemparan. Kemudian yang keenam, bertahalul. Yang ketujuh, tawaf wada. Iya, yang ketujuh itu menyembelih hadyu bagi yang tadi itu, yang haji ifrat atau haji kiron ya. Karena itu kan nggak semuanya kena ya. Adapun yang ke-8 tawaf wada, tawaf yang terakhir. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah itu rukun, dan ada tawaf wada. Tawaf wadanya wajib haji. Begitu. Ada tawaf ya, ada tawaf wadanya. Kalau tawaf ifadahnya rukun, tawaf wadanya itu wajib haji. Gitu. Beda hukum. Nanti konsekuensinya beda begitu. Taib. Sekarang kita bahas tata caranya. Ustadz Afwan yang ketujuh apa Ustadz yang ketujuh? Yang ketujuh, menyembelih hadyu bagi yang hajinya tamatu dan kiron tadi, Bu. Kita udah bahas di awal. Kalau yang ifrat tidak kena. Hanya untuk yang tamatu dan kiron. Tapi kan ini kan relatif ya. Kalau dia pakai ifrat ya tidak kena. Makanya dia mengatakan 7 dan mengatakan 8. Yang jelas yang terakhir adalah tawaf wada. Baik, supaya tidak bingung, kita sudah urutkan berdasarkan harinya. Coba diperhatikan, terutama yang akan berangkat haji ya. Sepertinya bulan ini ada yang mau berangkat haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk haji dan umroh bersama keluarga kita. Allahumma amin. Baik, sekarang tata caranya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, pada hari tarwiyah, dan ini adalah start pertama haji, pada hari tarwiyah atau pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yaitu jamaah haji itu ihram haji tamatu ya. Bagi yang haji tamatu dia ihram haji tamatu ketika umrah di bulan haji dengan mengucapkan labbaika umratan. Ini kalau yang hajinya haji tamatu. Jadi dia ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah, ihramnya dengan mengatakan labbaika umratan. Ihram itu ini, lafaz ini, labbaika umratan. Aku penuhi panggilanmu melakukan umroh. Karena kan haji tamattu kan umroh dulu baru haji begitu. Taib, kalau hajinya haji kiron yang tadi menggabungkan antara haji dan umroh, maka niatnya adalah labbaika hajjan wa umratan.
Kalau dia hajinya ifrat, hanya haji saja, maka ihramnya labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Ini yang ifrat. Kemudian, hendaknya ditambahkan dengan lafaz Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Artinya dia tidak terkena konsekuensi hukum ketika dia nanti terpaksa batal. Dia berhenti di sebuah tempat, maka itu tahalulnya di situ. Gitu. Ini kalimat syarat yang harus diucapkan. Harus diucapkan ketika orang haji dan umroh. Untuk antisipasi kalau misalnya nggak selesai prosesnya sampai akhir. Maka dia tidak terkena konsekuensi hukum. Tolong ulangi Ustaz. Allahumma tahil. Oh, doanya. Baik. Ini khusus untuk yang punya buku haji umroh kayaknya. Ya, kalau di sini udah lengkap akhwati fillah ya, buku haji umroh ini. Jadi tambahan lafadznya adalah ini hadis muttafaqun alaih ya, hadis Bukhari Muslim, tambahan lafadz ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku adalah di mana engkau menahanku. Misalnya seorang ini naudzubillah pingsan, ya, koma, nggak bisa meneruskan, maka selesai di situ. Dengan lafadz ini dia tidak terkena konsekuensi hukum. Taib. Nanti kita akan baca bareng-bareng ya beberapa lafadz umroh. Kita kasih keterangan tambahan dulu. Ihram haji bagi yang berada di Makkah, maka dia boleh melakukan ihram itu dimanapun. Di hotel penginapan manapun. Mau di Zamzam Tower, boleh langsung ihram haji. Kalau untuk haji ya, boleh. Langsung di situ, mau di Dar yang di mana itu, boleh. Jadi selama dia di Mekah, maka niat ihramnya dari hotel bagi yang di Mekah. Taib. Bahkan penduduk Mekah itu boleh melakukan ihram di rumahnya di Mekah. Ini bagi yang berada di Mekah. Kalau yang tadi, kalau ada orang yang berada di luar Mekah, maka dia harus ihram di mikot namanya. Di mikot. Nanti insya Allah akan kita bahas. Intinya, kalau yang ada di Mekah, maka ihramnya niat haji atau haji dan umroh itu di haji umroh dalam konteks haji kiron ya. Maka dia niatnya di hotel. Dari hotel tempat penginapan dia berada. Baik, kita ulang dulu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanggal 8 Dzulhijjah yang pertama ihram haji. Karena hajinya ada 3, maka kita coba baca 3 lafaz ihram haji. Kalau hajinya haji tamattu, yang pertama ihram umroh dulu. Ihramnya mengucapkan apa? Umrotan. Labbaika umrotan. Labbaika Allahumma umrotan. Ya, boleh labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan boleh. Siap. Ini umroh sebelum haji. Kemudian kalau hajinya haji kiron, umroh dan haji sekali jalan. Hajjan wa umrotan. Labbaika hajjan wa umrotan. Labbaika hajjan wa umrotan. Taib. Kalau umroh niatnya adalah haji ifrat, haji saja. Labbaika hajjan. Dan iya, lafaz-lafaz ihram tadi akhwati fillah ditambah dengan syarat tadi supaya aman dengan mengucapkan apa? Allahumma mahilli haitsu habastani. Naam, Masya Allah. Taib, itu ya. Jadi itu baru ihram. Ihramnya dilakukan tanggal 8 Dzulhijjah ketika dari hotel. Kemudian yang kedua adalah setelah ihram, itu niat tadi, bertalbiyah setelah ihram. Jadi setelah ihram maka bertalbiyah. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan bacaan talbiyahnya. Baca talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita baca bareng-bareng akhwati fillah.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu. Jadi, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milikmu. Demikian pula kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Ini dibaca berulang-ulang setelah ihram. Adapun bagi wanita juga dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika bertalbiyah selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi misalnya karena dia ihram atau haji bersama keluarganya aman, ya dia mengeraskan suaranya. Dikeraskan talbiyah. Kapan talbiyah ini berhenti? Talbiyah ini berhenti ketika melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahr. Jadi setelah Idul Adha, sholat Idul Adha itu. Tadi kan tanggal 8. Tanggal 8 niat ihram haji. Tergantung hajinya haji apa. Dia terus bertalbiyah sampai tanggal 10. Di tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Setelah melontar jumroh Aqobah, berhenti talbiyahnya. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah berangkat ke Mina. Di waktu duha, berangkat dari Mekah ke Mina dan mabit bermalam di Mina. Jadi setelah pada tanggal 8 itu, jadi sudah niat ihram, sudah ihram, kemudian setelah ihram dia memperbanyak talbiyah, dikeraskan suaranya. Di waktu duha di tanggal 8 berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju ke Mina. Ke Mina dan bermalam di Mina. Selama di Mina, pelaksanaan sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya dikosor tidak dijamak. Dikosor tidak dijamak. Dan inilah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu orang Mekah dan beliau sudah hijrah ke Madinah. Dan ketika beliau di Mina, praktek sholatnya itu adalah dikosor dengan tidak dijamak. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Baik, coba kita ulang dulu akhwati fillah. Semoga bisa dipahami di hari yang pertama, yaitu pada hari tarwiyah. Yang pertama dilakukan apa? Pada hari ya, pada tanggal 8. Ihram untuk haji. Tanggal 8 itu ada 3 kegiatan. Yang pertama ihram haji. Ya, di pagi hari. Kemudian yang kedua setelah ihram yang dilakukan apa? Bertalbiyah. Bertalbiyah. Sampai kapan talbiyahnya berhenti? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini masih tanggal 8 ya. 8 Ya. talbiyah, 9 talbiyah, 10 talbiyah sampai lontar Aqobah. Setelah sholat Idul Adha itu. Nah, berhenti situ berhenti. Kemudian yang ketiga adalah setelah waktu duha tanggal 8 berangkat dari Mekah kemana? Menuju Mina. Ke Mina. Di Dan Mina. bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Kan ini kan berangkatnya pagi, Bu. Jadi nanti sholat duhur, sholat asar, sholat isyaknya dikosor. Dikosor, tidak dijamak. Tidak dijamak. Nah, seperti ini dulu ya. Ini dulu kita istirahat, kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita buka sehitan jab dulu biar tidak terlalu banyak dan tidak bingung dalam memahami bagaimana fikih haji dan umroh. Baik, Ana kembalikan ke moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan mungkin Bu Umu Firly ya. Umu Firly dari Madiun ya. Iya Ustadz, Nah, Masya Allah. tafadhali, Masya Allah. Yeah. Sudah pernah haji Umu Firly? Insya Allah doakan Ustadz sesegera mungkin Ustadz. Amin, amin. Sahalallahu umurana wa umurakunna jami'an. Amin.
Nggih, Silakan, bismillah nah, Ustaz. tafadhali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikunna barakallah. Iya Ustaz. Tadi menyinggung tentang hadyu Ustaz. Itu nanti ketika seorang jamaah haji itu tidak bisa membayar hadyu, maka adalah diganti dengan kafarat puasa 10 hari seperti itu ya Ustaz. Iya, Yang Bu. 3 hari di tanah haram Haram, sana, kemudian naam. di tanah haram, Iya, ya setelahnya di negara masing-masing. 7 Yang harinya. menjadi pertanyaan, yang puasa 3 hari itu terserah waktunya atau ditentukan, Ustadz? Baik, Masya Allah. Itu ya. ini pertanyaan yang pertama, Ustadz. Dijawab dulu saja, Ustadz. Baik, ya Masya Allah. Tapi luar biasa pertanyaan dari Ummu Firly ya, yang insya Allah akan berangkat haji. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran ya. Serta semoga kita semua segera bisa menyusul ya untuk berangkat haji dan umroh ya. Biidznillah azza wa jalla. Baik, iya. Tadi disebutkan bahwa kalau seorang itu hajinya adalah haji tamattu dan haji kiron, maka terkena hadyu. Hadyu ya, bukan dam loh, beda. Hadyu. Yeah. Hadyu itu tadi disembelih di tanah haram Mekah ya. Kemudian kalau tidak mampu, bagaimana? Dia berpuasa 10 hari. 3 hari ketika di tanah haram dan ketika di tanah suci ya, di Mekah, kemudian 7 harinya setelah pulang di negeri masing-masing, di Indonesia kalau di kita. Kapan waktunya? Terserah. Waktunya terserah, karena memang panjang. Jadi total berangkat sampai pulang berapa hari, Ummu Firly? Ya kurang lebih 40 harian ya Ustaz. 40 hari. Setelah kan hari Tarwiyah masih ada berapa hari sisanya? Setelah tanggal 8 Dzulhijjah di tanah haram masih berapa hari? Belum Panjang ya? tahu Ustaz. Nggak tahu ya. Iya. Jadi biasanya 40 itu total Bu, dari mulai awal sampai akhir. Tapi intinya dilakukan setelah tadi, setelah tanggal hari Tarwiyah, kemudian seterusnya ya, dia silakan berpuasa. Tergantung nanti kapan waktunya berpuasa. Maksudnya itu selonggarnya begitu. Kan masih panjang waktunya. Misalnya ada hari yang dia kosong, nggak ada kegiatan, dan apa namanya, dia mampu, maka silakan berpuasa. Tapi insya Allah kalau di sana enak ya suasananya, apalagi di hotel ya. Jadi luar biasa. Intinya bebas waktunya, yang penting totalnya 3 hari, dan itu dilakukan ketika di tanah haram begitu. Kemudian yang kedua, tafadhali. Kedua Ustadz, ini perkara apa namanya, seorang yang mau tanazul tadi tanggal 8 itu dari Mekah menuju Mina, itu biasanya itu terjadi polemik itu Ustadz, antara mutawif dengan apa namanya, dengan hati seorang jamaah. Sebenarnya kita mau memenuhi. Ya, gimana Ummu Firly? Terkendala dengan harus apa namanya, membuat surat pernyataan untuk melepas dengan rombongan dan sebagainya. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah mana yang harus kita apa namanya, harus kita dahulukan, kita apa namanya, manut dengan peraturan yang harus ini membuat surat pernyataan untuk tanazul, atau kita memaksa diri memang karena haji itu memang untuk sekarang kan waiting listnya sangat lama kan, eman-eman gitu loh Ustadz, kalau tidak bisa memenuhi untuk bisa mabit di Mina lebih dahulu seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya, tentang bagaimana kalau tidak bisa melakukan salah satu wajib haji ya, yaitu bermalam di Mina ya. Yang perlu dipahami akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, makanya tadi kita bahas ya, ada rukun, ada wajib ya. Sehingga kita tahu, oh kalau ninggalkan ini nggak sah, kalau ini masih bisa tolerir meskipun kena dam. Yang perlu dipahami akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisi haji itu tidak seperti umroh. Artinya umroh yang sekarang aja itu sudah sedemikian padatnya, haji lebih padat lagi. Sehingga dan semuanya pingin dapat keutamaan ya. Semua pasti pingin dapat keutamaan, pingin yang paling afdol. Tapi ingat, jangan sampai mendolimi saudara kita yang lain. Jadi kadang-kadang beberapa pembimbing ya, beberapa travel, kadang-kadang mengambil maslahat yang banyak. Apalagi jamaah yang sudah sepuh beberapa ya, misalnya daripada dipaksakan
muncul maldorot ya, sakit dan sebagainya, bahkan lebih buruk dari itu, maka kadang-kadang ditinggalkan. Jadi sudah dihitung, oh ini mendingan bayar dam saja untuk kebaikan dan semisal. Jadi kalau saran kami pribadi, silahkan ikuti apa kata mutawif, musyrif, bahkan penyelenggara travelnya itu. Jadi lebih aman, lebih nyaman, dan tidak perlu dipaksakan. Karena insya Allah ketika hajinya semuanya mabrur, maka Allah akan ampun dosa-dosa kita dijamin surga. Dan Allah Maha tahu bahwa kita ingin. Tapi gimana lagi ketika dipaksakan? Jadi tidak perlu berebut. Kan karena nanti juga kayak melempar jumroh ya, itu juga orang akan mencari waktu-waktu yang afdol dan sebagainya. Jangan dipaksakan. Makanya kita sekarang belajar fikihnya supaya tahu, oh ternyata ini boleh. Ini bisa, meskipun ada konsekuensi yang bayar dam atau yang lainnya. Jadi kalau saran kita, ikuti aja pembimbing ya. Ikuti musyrif, mutawif yang di sana. Jangan dipaksakan. Baik. Iya, Ustaz. Ada Iya, lagi, Ustaz. Umu Firly? Lagi Ustaz, mungkin satu lagi ini juga penting tentang Silakan. Ustaz ya. Nah, tafadhali. Mungkin banyak ya yang sudah janda terus daftarnya sudah lalu. Ternyata untuk tahun-tahun terakhir ini qadarullah mendapatkan panggilan haji seperti itu. Yeah. Tapi memang berangkatnya pada akhirnya tidak tanpa mahram seperti itu karena meyakini bahwa bolehnya seorang wanita safar dengan orang-orang wanita-wanita yang bisa dipercaya atau dengan ini kan wajib haji yang pertama sehingga tidak mengapa untuk tidak dengan mahram. Nah, fenomena seperti ini bagaimana Ustadz ya dengan wajibnya ada mahram itu? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fikunna barakallahu wa jazakunallahu khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana ketika seorang muslimah itu tidak bisa ditemani mahram ketika berangkat haji atau bahkan umrohnya ya. Yang pertama, akhwatibillah rahimani wa rahimakunallah, kita harus tahu bahwa ini perintah dari Nabi SAW yang beliau mengatakan la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Karena ketika dikatakan tidak halal, maka dia berdosa. Lalu bagaimana ketika kondisinya seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama ya, diantara adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau punya kutayib tentang sifat haji Nabi SAW ya, menyebutkan bahwa ketika seorang itu berangkat haji atau umroh tanpa mahram, maka dia melanggar sabda Nabi tadi, dia berdosa, tetapi haji dan umrohnya tetap sah. Jadi tetap sah, tapi dia melanggar satu sabda Nabi SAW. Ya, adapun tadi yang disebutkan, memang beberapa ulama memberikan rukhsah ya, memberikan keringanan untuk haji yang pertama itu boleh tanpa mahram. Meskipun tadi ini adalah sebuah hal-hal yang menyelisih sabda Nabi SAW. Sehingga saran kita adalah diupayakan tetap berusaha pakai mahram. Tapi kalau memang tidak mampu, tidak bisa ya, bismillah berangkat, insya Allah hajinya tetap sah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, silakan mungkin yang lainnya. Siti ya ini. Mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Dari Bandung Ustaz. Dari Bandung, Masya Allah. Nah, tafadhali, silakan Bu. Iya. Ini Ustadz, yang pertama nih terkait tadi soal puasa yang untuk bayar kafarat itu Ustadz 10 hari. Yeah. Kan 3 hari di tanah haram, 7 harinya di negara masing-masing. Yeah. Nah itu apakah termasuk ketika kita perjalanan pulang Ustadz? Jadi kan kalau perjalanan pulang itu apakah kita juga puasa itu termasuk? Artinya apakah 10 hari itu harus berturut-turut atau boleh terputus gitu Ustadz? Itu yang pertama dulu Ustadz, boleh dijawab dulu. Baik, maksudnya perjalanan pulang seperti apa ya? Kan, ketika perjalanan dari Saudi ke Indonesia gitu, puasa begitu maksudnya? Betul. Oh, baik, iya. siap. Ya, baik. Yang pertama adalah apakah puasa 3 hari dan 7 hari berturut-turut? Tidak, Bu. Jadi yang penting jumlahnya 3 hari ketika di tanah suci dan 7 hari ketika di tanah air. Begitu, tidak harus berturut-turut. Adapun ketika tadi ya, misalnya seorang melakukan safar
perjalanan puasa, kalau kami tidak menganjurkan. Karena memang perjalanannya itu panjang, Bu. Jadi 9 jam di pesawat ya, dengan kondisi yang mungkin gerak yang sangat terbatas, kamar mandi yang harus antri. Kalau kita menyarankan jangan puasa. Khawatirnya fisiknya ngedrop ya, apalagi makannya kan juga tidak seperti yang ketika orang di darat ya. Menu-menunya kan sederhana sekali ketika di pesawat ya. Jadi kalau saran kami jangan dipaksakan puasa ketika safar, berangkat atau pulang. Mendingan nanti kalau memang itu dibutuhkan ya setelah sampai di Indonesia ya puasanya ketika sudah di rumah lebih nyaman karena memang berat di sana. Khawatirnya kondisinya lelah habis dari ibadah haji, kemudian masih puasa lagi dengan kondisi kan harus jalan ya, apalagi di airport di bandar itu kan jauh jalannya ya, lelah ya, jadi khawatirnya fisiknya melemah. Intinya kembali lagi bahwa 3 hari dan 7 hari tidak harus berturut-turut ya. Wallahu a'lam. Baik, Baik. Ustadz. Nah. Yang kedua, Ustadz, apabila Ustadz dalam antrian haji reguler ini ya, istri terlebih dahulu mendapat panggilan gitu Ustadz berangkat, tapi qadarullah ternyata suami belum gitu Ustadz karena perbedaan waktu mendaftar gitu ya Ustadz. Ya. Itu bagaimana ya Ustadz sebaiknya? Apakah istri ini harus menunggu suami atau gimana Ustadz? Padahal nunggunya lama gitu Ustadz. Sedangkan si suami, misalnya suami ini nunggunya masih 20 tahun lagi misalnya gitu Ustadz. Iya. Kumaha Baik, luar biasa. Iya, kalau memang jaraknya terlalu jauh, Bu, bismillah berangkat, Bu. Karena kita tidak tahu usia sampai berapa begitu ya. Jadi bismillah berangkat, meskipun yang tadi kita bahas, yang utama adalah dengan mahram. Ketika tetap berangkat tanpa mahram maka melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hajinya tetap sah, tetap sah. Jadi kalau memang jaraknya terlalu jauh maka sebaiknya tetap berangkat karena khawatirnya usia yang belum tentu, kita tidak tahu ya berapa panjang usia tersebut ya. Wallahu taala. Berarti pulang hajinya harus tobat tanasuhat tuh ya Ustadz ya? Iya, karena memang Untuk melakukan menebus satu hal dosanya. yang menyelisih sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Iya. Taib. Ya Ustadz, satu lagi ya Ustadz Afan ya. Silakan. Gini Ustadz, kalau kita mengikuti apa namanya tuh rombongan haji reguler pemerintah gitu Ustadz ya, kadang-kadang kan ada apa tuh penyelenggaranya tuh mungkin tidak sesuai sunnah gitu ya Ustadz. Iya. Urutan apa ibadah hajinya itu bagaimana ya Ustadz ya kita ya ketika kita menjalankan itu ternyata tidak sesuai dengan sunnah gitu Ustadz. Apakah kita tetap menjalankan atau kita bagaimana tuh Ustadz? Baik, pertanyaan sangat bagus ya tentang bagaimana ketika kondisinya pembimbingnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita perlu belajar akhwati fillah, dan ini adalah langkah awal agar ibadah antunna sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi diperhatikan, tidaklah kita mendatangkan sebuah statement kecuali sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sepi dari dalil. Dan semua dalilnya adalah dalil yang sahih, hadis yang muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, dibangun dari dalil-dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi antunna harus belajar mana sih yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kegiatan yang tidak bisa dihindari dan itu masih bisa ditolerir meskipun tidak afdol, maka silahkan diikuti. Tapi dalam hal-hal yang antunna bisa melakukan yang sesuai dengan sunnah Nabi, maka silahkan diikuti. Misalnya, kita nggak tahu ya yang di luar seperti apa. Misalnya setelah lafadz ihram ada tambahan begini begitu. Dan kita sudah tahu, oh setelah ihram itu talbiyah. Tidak ada bacaan lain kecuali tadi ihram dan niat atau syarat yang tadi kita sebutkan. Kemudian setelah talbiyah, seandainya ada tambahan bacaan ini dan itu, maka tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begitu. Sehingga intinya ketika antunna belajar, antunna jadi tahu, oh ini yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi, ini yang tidak ada dalilnya. Nah, dengan belajar seperti itu. Adapun ketika tadi, misalnya pembimbingnya mengarahkan agar di waktu ini, agar tidak crowded, dan itu bukan waktu utama, maka silakan diikuti untuk maslahat. Tapi dalam hal yang kita masih bisa optimal di situ, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita optimalkan. Dan kita sering nyampaikan ke jamaah ketika umroh ya, jangan mengikuti orang-orang. Kan kadang orang yang ada yang begini, ada yang begitu, jangan diikuti. Karena tidak semua berada di atas ilmu.
Kita sudah belajar dulu, kita praktekkan di atas ilmu kita. Jangan mengikuti kok orang-orang begitu ya. Jangan ikut kebanyakan orang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kalian ikuti kebanyakan penduduk bumi, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar, Bu. Jadi kalau bisa tidak absen dari kajian haji dan umrah. Kalau bisa. Nah, insya Allah ta'ala. Ada lagi, Bu? Jazakumullah khairan. Cukup ya? Jazakumullah khairan. Jazakumullah Ustadz, barakallahu khairan. fikum. Wafikunna barakallah. Baik, mungkin satu lagi ya dari siapa ini? Bu Uung kayaknya ya. Bu Uung dari Jember. Jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, silakan Bu Uung. Nah, Ustadz, begini Ustadz yang mau saya tanyakan. Sekarang kan banyak lembaga yang memberangkatkan umroh karena ada fasilitas dengan niatnya membantu para jamaah itu dengan fasilitas begini yang adanya berangkat dulu pembayaran di belakang. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, yang membuat saya ragu niat kita untuk ibadah. Nah, dikhawatirkan setelah entah setelah gimana pokoknya pembayaran belum terlaksana, belum selesai, kita sudah tutup usia. Kan yang dikhawatirkan itu kan yang meneruskan pembiayaan ahli waris. Nah, itu saya pribadi kok berpikiran begini, takutnya merepotkan yang masih hidup gitu loh, Ustadz. Nah, kira-kira menurut panjenengan bagaimana nggih, Ustadz? Ini umrah ya, Bu ya, bukan haji ya? Oh, ya ditanyakan umrah apa? Ustadz, haji aja sudah, Ustadz. Oh iya, baik. Siap. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Jember ya, tentang bagaimana talangan haji atau umroh ya. Taib, yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang itu tidak terkena kewajiban haji, kalau pembahasan itu tadi, sampai dia punya kemampuan. Sampai Allah mengatakan, watahujjal. Sampai Rasulullah SAW bersabda, watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Itu engkau melakukan haji apabila engkau memiliki kemampuan. Dan kemampuan ada 3 yang tadi kita bahas. Kemampuan secara fisik, kemampuan secara keamanan, dan kemampuan secara finansial. Artinya, kalau memang seorang tidak mampu, tidak wajib sebenarnya. Tidak wajib untuk melakukan haji dan umroh. Tapi misalnya seseorang ini pingin sekali berangkat haji. Atau pingin sekali berangkat umroh. Dan insya Allah ya, dia menghitung insya Allah dalam 2-3 bulan lunas gitu. Dia udah punya tabungan, karena mungkin dipinjam saudaranya, karena begini-begitu, dan dijanjikan 2 bulan lagi lunas. Intinya dalam waktu dekat dia mampu melunasi itu, boleh dia berangkat. Jadi pertama, kalau tidak punya uang tidak wajib berangkat. Tapi bagi yang ingin dan dirasa mampu melunasi bisa berangkat. Tapi waktunya jangan panjang-panjang. Tapi kalau cicilan sampai sekian tahun, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Bismillah, berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemampuan. Begitu Bu Uung, ada lagi yang lain? Bu Uung? Sudah Ustadz, terima kasih. Khairan. Jazakumullah khairan. Ya, mungkin satu lagi kayaknya ya, Budian Aswin ya, yang pernah umroh juga ini Budian. Ya. Nah, tafadhali Budian dari Bekasi Budian ya. Iya betul Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali silakan. Ya begini Ustadz. Seandainya kita punya uang hanya untuk cukup untuk umroh dengan suami misalnya, karena muslimah kan harus dengan mahram ya Ustadz ya. Nah, apakah kita dahulukan untuk umroh langsung di saat kita punya uang? Atau sebaiknya kita mendaftar untuk haji, karena kan haji lebih wajib ya Ustaz daripada umroh gitu. Baik, dan sudah pernah umroh ya Bu Dian ya? Iya, ini kejadian ke kakak saya punya uang terus hanya bisa untuk umroh, tapi bingung ini saya mau umroh saja atau lebih baik saya daftar haji karena haji kan lebih wajib gitu beliau mengatakan. Yang kedua, boleh 2 Ustadz? Ya coba Bu, mungkin sekalian karena yang kedua, bagaimana ukuran aman itu, maksudnya Ustadz, aman itu apakah untuk diri yang ingin berangkat haji saja atau keluarganya juga aman? Artinya begini Ustadz, misalnya saya punya anak
saya merasa anak saya tidak ada yang akan menemani, atau saya merasa tidak aman kalau anak saya tinggal selama 20 hari gitu. Apakah itu termasuk juga dari syarat untuk aman itu, Ustaz? Baik, Masya Allah, pertanyaan Baru, sangat Ustaz. bagus ya dari Bu Dian di Bekasi. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau seorang muslimah itu punya uang hanya untuk salah satu, daftar haji atau daftar umroh? Maka yang dilakukan adalah silahkan mendaftar haji. Karena haji ini rukun dalam agama kita, wajib ya, bagi yang mampu tentunya. Intinya ahsan daftar haji dulu, apalagi hajinya reguler. Dia nunggu masih sekitar 15 tahun ya, 10 tahun. Daftar dulu Bu, karena kita tidak tahu ya waktunya akan semakin nambah atau tidak. Jadi kalau punya uang daftar haji dulu. Nah, ketika nanti di tengah-tengah menunggu panggilan haji, kalau ada rezeki daftar umroh. Begitu Bu Dian kalau untuk kakaknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kategori atau kriteria aman itu? Pertama, aman itu terkait dengan orang yang melakukan haji atau umroh Bu. Artinya tidak ada gangguan dia ke sana ya, aman secara fasilitas, tidak ada intimidasi, aman lah, tidak diganggu secara fisik begitu. Demikian pula aman keluarganya. Jadi memang berangkat haji ini Masya Allah ya, keluarga harus dipikirkan selama sekian hari, siapa yang akan merawat anak-anak, ya sekolahnya bagaimana, itu semua disiapkan semuanya. Sehingga memang butuh banyak energi. Yang tadi kita bahas bahwa ini butuh finansial, fisik, dan juga keamanan. Dan termasuk finansial bagi yang ditinggalkan. Tidak boleh seorang berangkat haji kemudian anaknya telepon, ini nggak ada makan malam di rumah Mi, nggak ada sarapan besok pagi, kan nggak tenang hajinya. Jadi dipersiapkan semuanya. Persiapkan semuanya itu butuh persiapan yang sangat luar biasa. Dan di antara yang dipersiapkan adalah ilmunya yang sekarang kita belajar ini. Persiapan ilmu tentang haji dan umrah. Begitu Bu Aswin ya? Baik, Masya Allah. Ustadz, seandainya kita daftar haji, terus kita meninggal, apakah itu sudah dihitung kita sebagai untuk menghilangkan kewajiban kita untuk naik haji, atau kita masih terhutang kepada Allah belum menunaikan haji gitu, Ustaz? Baik, iya pertanyaan sangat bagus. Ketika seorang ini sudah berazam, bahkan sudah mendaftar, dia punya keinginan kuat, tapi dia tidak bisa mengamalkan amalan itu, baik itu haji secara khusus atau amalan lain, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah tuliskan satu pahala kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan. Kalau seandainya dia sudah berazam, dia sudah berniat, dan dia bisa mengamalkan, maka dituliskan minimal 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau dia berniat saja dapat satu kebaikan. Tapi kalau dia sudah berniat dan mengamalkan, ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Tergantung faktor-faktor yang menjadikan besarnya pahala. Jadi mendapatkan insya Allah Bu, mendapatkan pahala, dia haji karena memang dia punya azam yang kuat, bahkan dia sudah mendaftar. Dia sudah menunggu, tapi qadarullah ya usianya tidak sampai dia berangkat ke Baitullah itu. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, mungkin ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya. Selebihnya silakan disampaikan di grup WA insya Allah di kesempatan esok pagi. Dan bagi yang ingin lebih lengkap mungkin bisa memiliki buku ini, Bimbingan Haji dan Umrah, yang insya Allah sudah ditulis dengan sistematika yang sederhana sehingga orang bisa tahu apa yang dilakukan selama prosesi umroh atau haji ya. Dan yang paling penting usahakan tidak sampai absen dari kajian haji dan umroh, karena ketika tertinggal maka kehilangan satu ilmu yang sangat berharga sekali. Baik, ini akhwati fillah yang bisa kita bahas. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.